Assalamualaikum Pak Reno. Waalaikumsalam, Bu Lia. Dengar-dengar hari ini Pak Reno akan mengadakan coaching ya? Iya, Bu Lia, nanti saya akan melaksanakan coaching bersama Bu Hartati. Itu, Bu Lia. Alhamdulillah diberi kesempatan coaching dengan Bu Hartati. Semoga berjalan lancar. Dan tentunya pada praktek coaching nanti ada beberapa kompetensi dalam coaching. Kompetensi inti ada 3, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kehadiran penuh, perasaan dan hati Bapak harus hadir sepenuhnya loh ya, menjadi pendengar aktif, menyimak perasaan dari hostnya, mendengarkan dan memberikan stimulus terhadap pertanyaan hostnya. Dan pertanyaan berbobot itu seperti apa toh Pak Rino? Baik, Bu Lia, saya akan berusaha menggunakan ketika kompetensi untuk kegiatan coaching itu, saya akan berusaha untuk bisa menerapkan ketika kompetensi itu kepada Bu Hartati. Nah, tadi Bu Hartati juga ingin saya menjadi coachnya, begitu Bu Lia. Kompetensi apa yang akan Pak Reno munculkan nanti dalam coaching itu Pak? Yang akan saya munculkan pada kegiatan coaching pada Bu Hartati adalah kompetensi pertanyaan berbobot, Bu Lia, yang dapat mengarah pada satu tujuan, yaitu di mana Bu Hartati bisa menemukan tujuan umum, kita bisa mengidentifikasi dan menggali masalah yang terjadi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab sesuai dengan alur tirta yang mungkin saya terapkan untuk bisa mewujudkan coaching ini bisa berjalan dengan baik. Bu Tati juga dapat menemukan solusi dari apa yang menjadi permasalahannya. Begitu, Bu Lia. Bagus Pak Rino. Memang coaching itu tujuannya untuk menggiring hostnya menemukan solusi atas masalahnya. Iya. Terima kasih, Bu Lia. Untuk selanjutnya saya akan mohon waktu untuk bisa melaksanakan kegiatan coaching ini bersama dengan Bu Tati. Begitu. Baik Pak Reno, silahkan, semoga berjalan lancar ya coachingnya. Terima kasih, Bu Lia. Assalamualaikum, Bu Hartati. Waalaikumsalam Pak Rino. Terima kasih Pak Rino atas kesediaannya untuk menjadi coach bagi saya. Bagaimana kabar Pak Rino? Baik, Bu Hartati, gimana sebaliknya kabarnya? Alhamdulillah juga Pak Rino, baik, sehat dan masih semangat. Pak Rino, saya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya sharingkan dengan Pak Rino. Nah, di sini Pak Rino kan kita sama-sama sebagai guru penggerak ya Pak Rino. Iya, Bu Hartati. Nah, siapa tahu Pak Rino bisa membantu saya untuk menyelesaikan keresahan hati saya ini, bisa mencerahkan, membuat saya tercerahkan dan bisa memberi masukan-masukan tentang permasalahan saya ini Pak Rino. Baik, Bu Tati, dalam permasalahan tersebut apa yang terjadi yang muncul pada diri Bu Tati? Jadi begini Pak Rino, saya ini kan mengikuti program guru penggerak angkatan 5. Nah, program ini sebenarnya tujuannya kan bagus Pak Rino, menjadikan guru sebagai agen perubahan, guru sebagai pemimpin pembelajaran, kemudian meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak kepada murid. Setidaknya saya itu berusaha untuk mengajak teman-teman rekan guru yang ada di sekolah saya agar tergerak hatinya
mau berubah, yang berpihak kepada murid terutama untuk pembelajarannya, kemudian dapat meningkatkan nilai dan perannya sebagai guru, kemudian dapat mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah. Saya merasa kesulitan Pak Rino untuk mengajak rekan-rekan saya itu. Baik Bu Hartati, dari obrolan tadi, apa yang menjadi harapan Bu Tati untuk mengikuti program ini? Apa yang diharapkan? Saya berharap Pak Rino bisa memberikan saya saran, solusi, masukan, dan bisa membantu saya untuk menemukan langkah-langkah yang tepat supaya teman saya ini tergerak hatinya, mau menerima ajakan saya untuk berubah, dan tentunya perubahan ini ke arah yang lebih baik dan untuk kemajuan siswa dan sekolah. Seperti itu Pak Rino. Oh gitu. Berarti begini Bu Tati, sebelumnya saya ingin bertanya, hal apa yang membuat rekan-rekan Ibu itu susah untuk diajak berubah? Itu apa yang ada pada rekan-rekan Bu Tati? Kalau saya ingat-ingat dan saya simpulkan dari pembicaraan mereka Pak, mereka merasa hal itu tidak terlalu penting. Mereka merasa bahwa cara mengajar mereka itu sudah sesuai dengan tuntutan, sudah tepat, sudah menyampaikan materi, sudah memberikan tugas. Mereka itu sudah merasa apa yang mereka lakukan itu sudah pas sesuai dengan perannya sebagai seorang guru. Oh gitu. Kalau boleh tahu Bu Tati, peran apa yang sudah mereka laksanakan sebagai guru? Sebenarnya sama Pak dengan apa yang saya lakukan. Nah, tapi bedanya mereka itu menurut saya masih menggunakan cara mengajar yang menuntut anak. Mereka masih menuntut anak untuk mencapai target yang sekian, untuk mencapai KKM seperti itu Pak. Dan saya mengamati bahwa cara mengajar mereka itu cenderung membosankan. Hanya diberi materi, kemudian dengan menggunakan apa itu Pak? Metode ceramah ya, dengan menggunakan ceramah secara terus-menerus, kemudian hanya memberikan tugas, kemudian untuk dalam membimbing anak untuk menuju budaya positif itu saya rasa kurang tepat Pak, karena mereka itu masih menggunakan cara lama, yaitu dengan menghukum siswa, misalnya seperti ini, nanti kamu akan seperti ini. Nah itu kan termasuk hukuman. Sedikit demi sedikit ini apa-apa yang dilakukan anak apabila tidak sesuai dengan tata tertib atau aturan, anak akan dihukum. Nah akibatnya anak kan menjadi takut. Peran mereka sebagai guru ini kurang memerdekakan anak. Seperti itu Pak. Berarti di dalam diri Bapak Ibu guru yang lain belum nampak ya? Iya, belum nampak. Oh, kalau begitu kira-kira kalau belum nampak, itu berarti hal apa yang dapat menggerakkan hati rekan-rekan Bu Hartati untuk dapat melaksanakan perannya sebagai guru yang mau menerima perubahan? Sepertinya rekan saya ini memerlukan pemahaman yang lebih mendalam lagi Pak, memerlukan kesadaran diri, dan pola pikir mereka juga harus diubah juga. Berarti mindsetnya yang perlu dirubah ya dari awal. Iya. Wah, saya setuju dengan Bu Tati tadi. Jadi pemahaman, kesadaran, kemudian pola pikir, mindset, kemudian memang sangat mempengaruhi tindakan seseorang. Jadi menurut Bu Tati, apa yang bisa membuat rekan-rekan Ibu memiliki pemahaman yang lebih memiliki kesadaran diri dan mengubah pola pikirnya? Menurut saya, sebagai calon guru penggerak, saya itu harus menerapkan
peran dan nilai saya sebagai seorang guru. Misalnya, saya harus bisa menjadi pemimpin pembelajaran, saya harus bisa menjadi coach bagi rekan-rekan guru lainnya, mendorong kolaborasi dengan warga sekolah, mendorong kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi di lingkungan sekolah saya, Pak. Lalu selain itu sebagai peran nilai praktisi, tak lupa juga inovatif. Iya, Pak. Lalu bagaimana cara Ibu menerapkannya dalam lingkungan sekolah, Bu Tati? Begini, Pak, untuk menerapkan di lingkungan sekolah, setidaknya saya harus menerapkannya mulai dari diri saya sendiri dulu. Saya harus merefleksi apa yang saya lakukan. Kemudian saya akan mengajak rekan saya untuk berkolaborasi dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kemudian berkolaborasi untuk mewujudkan budaya-budaya positif di sekolah dalam segala hal. Nah, dan saya harus mendorong komunitas praktisi di sekolah saya dan menjadi coach bagi rekan-rekan saya, seperti itu, Pak. Gitu. Iya, Bu Tati. Selain itu, apa masih ada cara lainnya untuk bisa mewujudkan itu, Bu Tati? Ada sih, Pak. Saya bisa menunjukkan aksi nyata terhadap apa yang saya lakukan dalam pembelajaran. Kemudian saya harus mensosialisasikan pengimbasan terhadap hal-hal yang saya pelajari pada program guru penggerak ini, misalnya pada saat rapat sekolah. Nah, berkolaborasi dengan melibatkan warga sekolah dalam berbagai kegiatan, sharing tentang masalah pembelajaran, budaya positif, dan tentang pengembangan diri, seperti itu, Pak. Iya, betul sekali, Bu Tati. Itu merupakan saya yakin apa yang sudah Bu Tati lakukan, bila cara-cara Bu Tati itu tadi sudah diterapkan, tetapi belum ada, mungkin ada respon dari rekan sejawat, insya Allah nanti akan berhasil. Jadi bisa menggerakkan hati rekan-rekan sejawat Ibu di sekolah agar mau menerima perubahan-perubahan yang telah dilakukan Bu Tati. Kemudian, jadi sekarang apa rencana Bu Tati selanjutnya untuk menyelesaikan masalah ini, Bu Tati? Rencana saya selanjutnya, Pak, yang pertama saya akan melakukan sosialisasi tentang pengetahuan yang saya pelajari dari program guru penggerak ini. Saya akan melakukan aksi nyata agar dapat dijadikan contoh oleh teman-teman saya. Saya akan sharing dengan mereka tentang permasalahan pembelajaran, tentang pengembangan diri, karena ini juga untuk kepentingan guru dan siswa. Kemudian saya siap menjadi coach bagi mereka dan melakukan kolaborasi dengan warga sekolah, dan tentunya saya harus berkonsultasi dengan atasan saya, Pak. Tepat sekali ya Bu Hartati, bagaimana usaha atau rencana Ibu. Mudah-mudahan apa yang dapat Ibu lakukan ini bisa menghasilkan dan berhasil. Begitu ya Bu Tati ya? Iya. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana tersebut? Saya berkomitmen terhadap rencana saya ini, Pak. Saya akan melaksanakannya secara bertahap melalui proses yang tidak sebentar tentunya. Kemudian dari rencana yang saya laksanakan tadi, saya harus mengevaluasi dan melakukan tindak lanjut terhadap rencana ini dan memastikan bahwa rencana ini akan berhasil. Bagus Bu Tati, itu adalah usaha-usaha atau rencana yang sangat mendukung. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan lancar sesuai apa yang diharapkan dari Ibu ya. Terima kasih Pak Rino. Sekarang saya menjadi lebih lega.
saya merasa tercerahkan dan langkah saya menjadi lebih mantap, terarah untuk menggerakkan rekan-rekan saya di sekolah. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Pak Rino atas waktunya siang ini, dan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Pak Reno, Pak Reno, coachingnya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Bu, bisa berjalan lancar. Terima kasih Bu Lia. Silakan Bu Lia sebagai pengamat untuk bisa memberikan umpan balik dari apa yang sudah saya laksanakan dengan Bu Tati. Iya Pak Reno. Nah sebenarnya kita itu sama-sama belajar loh Pak. Sesuai catatan saya, setelah saya observasi Bapak tadi, kehadiran Pak Reno sudah penuh, jiwa juga sudah berada di situ. Nah terbukti pada saat Coach menceritakan permasalahannya pada Pak Reno bisa memberikan respon dengan kalimat-kalimat yang memancing Coach, sehingga respon dengan kalimat-kalimat yang memancing tadi, Coach bisa menceritakan kembali permasalahannya dan mendengarkan aktif. Sudah bagus, sudah bisa, Pak Reno sudah sabar menunggu dan mendengarkan Bu Hartati untuk menceritakan permasalahannya sampai selesai. Terus untuk kemudian yang pertanyaan berbobot bagaimana Bu Lia? Nah, untuk pertanyaan berbobot sudah bagus Pak Reno, sudah bisa memancing Bu Hartati untuk mengidentifikasi masalahnya. Untuk pertanyaan-pertanyaan rencana aksi kurang sedikit gitu loh Pak Reno, boleh ditambahi supaya bisa memancing lagi, supaya Bu Hartati untuk menambahi permasalahannya biar diutarakan, supaya bisa tereksplor lagi dalam membuat rencana aksinya. Nah untuk pertanyaan tanggung jawab sudah sesuai. Semoga kedepannya lebih baik lagi untuk mengembangkan kompetensi coaching. Siap Bu Lia, terima kasih. Insya Allah nanti di coaching atau pertemuan berikutnya saya bisa belajar lagi dan harus belajar lagi untuk bisa menerapkan lebih menguasai ketiga kompetensi yang ada pada kegiatan coaching ini. Terima kasih Bu Lia atas waktunya. Sama-sama Pak Reno. Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam Bu Tati. Hari ini Bu Lia akan mengajar coaching ya? Iya benar Bu. Hari ini saya akan coaching dengan Pak Reno. Pak Reno kelihatannya ada masalah. Kemudian beliau meminta saya untuk menjadi coachingnya. Alhamdulillah Bu Lia ada kesempatan untuk melakukan coaching dengan Pak Rino. Di sini tentunya praktek coaching. Di sini saya sebagai pengamat dari atau supervisor dari observer dari Pak Rino dan Bu Aprilia. Ini perlu kembali saya ingatkan bahwa untuk melakukan coaching ada 3 kompetensi inti yang harus Bu Lia kuasai, diantaranya yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan membuat pertanyaan berbobot. Nah, dalam kehadiran penuh ini perasaan, hati, dan waktu Bu Lia harus sepenuhnya ada pada
sesi coaching. Kemudian untuk mendengarkan penuh, Bu Lia ini harus mendengarkan sepenuhnya, sabar, mendengarkan pernyataan-pernyataan dari Pak Rino sehingga Bu Lia bisa membuat pertanyaan berbobot untuk membantu Pak Rino dalam menyelesaikan masalah. Seperti itu ya Bu Lia. Baik Bu Tati, saya akan berusaha menggunakan kompetensi coaching dalam coaching kali ini, Bu. Nah, baiklah Bu Lia. Untuk coaching kali ini kira-kira kompetensi mana yang akan Bu Lia munculkan? Di sini nanti saya akan memunculkan kompetensi pertanyaan berbobot yang dapat mempengaruhi satu tujuan, yang dapat mengarah ke satu tujuan dalam menemukan tujuan umum, mengidentifikasi dan menggali masalah, serta mencari rencana aksi dan tanggung jawab sesuai alur tirta, Bu, agar nanti Pak Rino dapat menemukan solusi atau masalahnya, Bu, atas masalahnya nanti. Bagus Bu Lia. Coaching ini memang tujuannya adalah untuk menggiring, untuk mengarahkan coach agar dapat menyelesaikan masalahnya. Seperti itu Bu Lia. Terima kasih Bu Tati. Untuk selanjutnya saya mohon waktu untuk melaksanakan coaching dengan Pak Rino ya Bu ya. Baik Bu Lia, silakan waktunya Bu Lia untuk melaksanakan coaching dengan Pak Rino. Semoga coachingnya berjalan dengan lancar Bu Lia. Terima kasih Bu Tati. Selamat pagi Bu Lia. Selamat pagi Pak Rino. Bagaimana kabar Bu Lia hari ini? Alhamdulillah saya sehat Pak Rino. Bagaimana kabar Pak Rino? Alhamdulillah juga baik saja Bu Lia. Bu Lia, hari ini apakah tidak ada waktu? Apakah ada waktu untuk kita sharing-sharing Bu Lia? Alhamdulillah kalau pagi ini, hari ini Pak, saya sedang free Pak. Nah, karena itu hari ini anak-anak sedang pelajaran agama. Ini ada praktek sholat bersama guru agamanya. Alhamdulillah kalau begitu Bu Lia. Bu Lia, ini saya mau ada masalah ini Bu Lia. Adakah waktu untuk kita saling sharing-sharing Bu Lia? Lah Pak Reno, pagi ini saya free. Kalau anak-anak sedang pelajaran agama dengan adanya praktek sholat sama Bapak Guru Agama. Nah Pak Rino, pada akhir-akhir ini kok kita dituntut ya untuk mengisi plafon Merdeka Mengajar ya. Apakah Pak Rino sudah mengisi? Sampai modul berapa Pak? Tujuan yang ingin dicapai Pak Rino apa ya? Baik Bu Lia, terima kasih. Kemarin itu kan kami pada saat diseminasi bahasa Jawa itu didatangi, dalam pembukaan itu kan didatangi Bu Kabid Bu Lia. Nah di situ Bu Kabid istilahnya menyentil kita untuk semua para guru untuk segera aktif begitu Bu Lia, untuk membuka platform Merdeka Mengajar Bu Lia. Dan di situ dalam PMM itu sebagai seorang guru tentunya kita ingin menjadi guru yang baik, yang profesional ya Bu Lia. Untuk menjadi guru profesional itu kan harus bisa menguasai beberapa hal. Dan di dalam modul itu di PMM alhamdulillah saya sudah menyelesaikan 2 topik Bu Lia yang terdiri dari 5 dan 4 modul. Jadi mulai dari di dalam PMMI tersebut kita dituntut untuk bisa belajar melalui modul-modul tersebut, kemudian bisa merefleksikan, kemudian diberikan post test serta aksi nyata di dalam platform tersebut Bu Lia. Kemudian tujuan daripada kegiatan ini adalah
untuk bisa kita mengenal lebih lengkap Bu Lia. Jadi kurikulum Merdeka itu diberlakukan untuk kita bisa mempelajari beberapa kurikulum yang terjadi pada saat ini, yaitu kurikulum Merdeka. Di situ kita bisa melihat beberapa hal yang terkait dengan kurikulum Merdeka, di mana seorang guru itu tidak hanya mengajar, tetapi juga bisa belajar, mengajar, dan berkarya. Begitu Bu Lia. Pak Reno tentunya punya pengalaman yang bisa mendukung kegiatan dalam pengisian platform ini loh Pak. Kebetulan kemarin memang betul Bu Lia, saya dalam PMM ini merupakan platform yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek. Oke. Kemudian saya alhamdulillah kok dituntut diberikan kepercayaan kemarin pada saat pembentukan pengurus KKG yang baru Bu Lia. Saya ditunjuk sebagai narasumber untuk menyampaikan platform Merdeka ini. Jadi intinya platform Merdeka ini merupakan langkah lanjutan dari upaya transformasi pendidikan berbasis digital di Indonesia, serta disediakan untuk menjadi teman penggerak bagi guru dalam mengajar, terutama untuk belajar dan untuk berkarya. Jadi teman-teman guru bisa menggunakan aplikasi ini untuk bisa menambah pengetahuan. Selain kita membuka modul-modul, juga bisa melihat karya, bisa mengupload karya-karya yang sudah dibuat oleh guru. Begitu Bu Lia. Oh iya, tetap semangat ya Pak Reno. Pak, saya ingin mengetahui bagaimana platform Merdeka Mengajar dapat menunjang kompetensi profesi dan kinerja guru. Baik Bu Lia, platform Merdeka ini menyediakan berbagai macam materi Bu Lia. Di dalam modul-modul itu terdapat beberapa materi yang harus dibaca dan dipahami oleh guru untuk guru dalam berkarya, kemudian untuk meningkatkan kompetensi dan melaksanakan pembelajaran dengan kurikulum Merdeka. Namun materi yang di dalam itu kan harus tetap relevan ya Bu ya. Jadi untuk digunakan oleh guru yang dapat dibandingkan dengan guru yang menggunakan kurikulum lain. Jadi bisa buat perbandingan apakah dari kurikulum Merdeka dan kurikulum-kurikulum lain bisa dijadikan pedoman untuk dilaksanakan di sekolah begitu. Tetap semangat ya Pak Reno. Dalam membimbing teman rekan-rekan sejawat ini dalam mengisi platform ini, semoga kegiatan Pak Reno berjalan dengan lancar dan dapat menyelesaikan tugas-tugas ini tepat waktu. Nah Pak Reno, dalam melaksanakan kegiatan PMM ini ada hambatan-hambatan atau gangguan apa yang Bapak Reno hadapi? Kalau berbicara tentang hambatan gitu, kalau semua kegiatan itu pastinya ada hambatan dan halangan, rintangan. Hambatan-hambatan biasanya itu kalau kita menggunakan aplikasi itu biasanya dengan fasilitas internet. Jadi fasilitas internet itu memang sangat dibutuhkan sekali dalam, apalagi untuk aplikasi ini. Jadi secara daring kita lakukan aplikasi ini sehingga hambatan yang dialami ini bisa menyelesaikan modul-modul yang dibaca oleh Bapak Ibu guru. Jadi mulai dari mempelajari modul, kemudian memberikan refleksi, kemudian post test dan memberikan aksi nyata. Jadi waktu yang terselesaikannya aplikasi ini diberikan waktu, memang jangka waktunya hanya 2 bulan Bu. Jadi membagi waktunya ini terselesaikan tugas keduanya.
Jadi di sini begini Bu, kebetulan hambatan itu yang pertama soal internet. Yang kedua, kebetulan saya ini kan mempunyai dua kegiatan Bu. Jadi saya selain menjadi narasumber di PMM, saya juga mengikuti program PGP. Jadi keduanya harus bisa berjalan dengan baik. Jadi keduanya ini mungkin soal waktu ya Bu ya, sehingga saya harus bisa memprioritaskan apa yang harus saya kerjakan terlebih dahulu, sehingga saya juga mempunyai tupoksi untuk mengajar. Jadi ketiganya itu bisa berjalan dengan baik. Jadi memang pengelolaan waktu itu harus sejalan agar ketiga kegiatan ini bisa berjalan. Begitu Bu Lia. Berbicara mengenai hambatan dalam melaksanakan kegiatan tersebut secara bersamaan, mengatasi hambatan-hambatan tersebut, bagaimana Pak Reno mendapatkan caranya Pak? Oh begitu. Untuk Bu Lia, untuk mengatasi itu ketiganya agar bisa berjalan dengan ketiga-tiganya bisa berjalan, itu saya menggunakan daftar. Jadi daftar atau prioritas mana, tugas mana yang mungkin lebih banyak dulu dikerjakan. Jadi tidak harus memprioritaskan mana yang bisa kita kerjakan dulu, kita kerjakan gitu. Jadi tidak serta-merta kita melakukan semuanya. Jadi diprioritaskan skala prioritas. Jadi saya membuat daftar kegiatan dulu, diurutkan sesuai dengan prioritasnya, sehingga ketiganya kegiatan itu bisa berjalan. Begitu Bu Lia. Jadi Bapak mengantisipasi dengan membuat sebuah daftar kegiatan dengan skala prioritas ya Pak ya. Jadi Bapak ya, Bu, jelaskan tentang daftar rencana kegiatan yang Bapak buat dong. Oke, bisa Bu. Ya, jadi daftar itu kita terhadap rencana aksi yang saya lakukan itu komitmen Bu. Kita ada komitmen. Jadi kita membuat komitmen untuk bisa sukses ketiganya, bisa berjalan dengan maju semuanya, mengantarkan saya untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas itu. Jadi anak didik maksudnya tidak terbengkelai, terlantar dengan kegiatan ini. Juga tugas-tugas lain seperti PMM dan CGP ini bagi murid-murid saya, juga bagi teman sejawat bisa bermanfaat. Jadi ketiga-tiganya itu harus bisa berjalan seimbang, begitu Bu Lia. Siapa saja ya Pak yang terlibat dalam komitmen kegiatan Bapak tersebut? Oh iya, untuk yang terlibat dalam kegiatan ini terutama pada teman-teman guru, kemudian kepala sekolah dan pengawas, karena PMM ini bertumpu pada rekan-rekan guru. Jadi semua yang berada di dunia pendidikan terlibat dalam kegiatan ini. Dalam lingkungan sekolah dapat membantu sehingga PMM ini dapat membantu guru untuk bisa mengembangkan pembelajarannya, kegiatannya. Selain menggunakan kalau dulu kan anak-anak hanya ceramah ya Bu, kita kalau di kurikulum Merdeka ini dituntut untuk kita bisa menggali siswa untuk bisa menuangkan apa yang menjadi bakat dan minatnya, gitu Bu Lia. Jadi tidak serta-merta kita hanya menyuruh, jadi anak harus sesuai dengan keinginan kita. Jadi anak-anak bisa mengembangkan dirinya sesuai apa yang diinginkan dari anak-anak. Jadi yang terlibat di
dalam kegiatan ini adalah warga sekolah, Bapak Ibu guru semuanya, kemudian Bapak Kepala Sekolah dan pengawas sekolah. Itu Bu Lia. Jadi support sistemnya yang membuat Bapak dapat melaksanakan seluruh kegiatan tadi dengan baik ya Pak ya. Jadi semuanya mendukung jenengan ya Pak ya. Iya Bu Lia. Jadi support system itu memang penting. Jadi perlu kita adanya kolaborasi baik dengan termasuk Jawa, dengan atasan, kemudian dengan stakeholder yang ada di lingkungan sekolah. Gitu Bu Lia. Terima kasih Bu Lia. Di sini saya sudah alhamdulillah sudah senang dalam dalam sharing-sharing ini. Semoga di waktu yang lain bisa sharing-sharing kembali Bu Lia. Iya Pak, sama-sama. Besok kalau ada permasalahan lagi saya siap kok. Dan nanti lain waktu kemungkinan saya yang mau sharing ke dengan gantian gitu ya Pak ya. Iya, terima kasih Bu Lia. Sama-sama. Mungkin kalau nanti kalau ada informasi lagi atau apa, kita bisa sharing-sharing kembali mengenai ini perkembangan PMM nanti. Coba kita nanti bisa menyebar atau memberikan kepada yang lain pengalaman-pengalaman yang kita miliki bersama. Begitu Bu Lia. Sama-sama Pak Rino. Selamat siang Bu Lia. Siang. Alhamdulillah Bu Lia, acara coaching dengan Pak Rino sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Hartati. Silahkan sekarang Bu Hartati sebagai pengamat untuk memberi umpan baliknya. Baik Bu Lia, sebenarnya kita itu di sini sama-sama belajar Bu Lia. Sesuai dengan catatan saya pada waktu observasi tadi, Bu Lia sudah menunjukkan kompetensi dari coaching. Nah, itu Bu Lia sudah bisa hadir sepenuhnya. Jiwa Bu Lia, waktu Bu Lia sudah menunjukkan kalau Bu Lia ada di acara coaching dengan Pak Rino. Kemudian hal itu juga dapat dibuktikan dari Pak Rino sebagai coach ini menceritakan permasalahannya secara detail, dan Bu Lia bisa memberikan respon-respon terhadap pernyataan dari Pak Rino. Kemudian Bu Lia juga sudah menjadi pendengar yang aktif. Bu Lia sabar menunggu Pak Rino menyelesaikan pernyataan-pernyataannya dan menceritakan permasalahannya, seperti itu Bu Lia. Kalau yang untuk pertanyaan berbobotnya bagaimana Bu Hartati? Untuk pertanyaan berbobotnya sesuai dengan alur tirta, yang pertama adalah alur tujuan. Bu Lia sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sesuai dengan alur tirta. Kemudian dari identifikasi dari permasalahan Pak Rino, Bu Lia sudah mampu menggali mengidentifikasi permasalahan Pak Rino secara detail. Kemudian rencana aksi. Nah, pada rencana aksi ini Bu Lia juga kan pertanyaan-pertanyaan berbobot, namun di sini Bu Lia perlu meningkatkan pertanyaan berbobot untuk menggali lebih dalam dan dapat menggiring Pak Rino menemukan solusi-solusi dari permasalahannya, menemukan solusi lain, menambahkannya, misalnya seperti itu. Kemudian untuk alur tirta tanggung jawab, pertanyaan berbobot yang Bu Lia sampaikan kepada Pak Rino sudah bagus dan sudah pas, sudah sesuai dengan tujuan umum dari tujuan coaching dengan Pak Rino. Nah, kemudian semoga kedepannya Bu Lia ini nanti bisa lebih baik lagi untuk mengembangkan kompetensi-kompetensi coaching. Oke Bu Tati, insya Allah saya harus belajar lagi untuk menguasai 3 kompetensi ini. Terima kasih Bu Hartati.
Sama-sama Bu Lia. Assalamualaikum Bu Tati, Bu Hartati. Waalaikumsalam Pak Rino. Hari ini kelihatannya Bu Hartati akan mengadakan coaching ya? Kalau tidak salah. Iya. Iya benar sekali Pak Rino. Hari ini saya dan Bu Lia akan mengadakan coaching. Kemarin Bu Lia meminta saya untuk menjadi coachnya karena Bu Lia ini merasa punya masalah seperti itu Pak Rino. Oh begitu. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk bisa coaching dengan Bu Lia. Semoga bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya pada saat kegiatan coaching ada beberapa kompetensi atau beberapa hal yang harus bisa dikuasai oleh seorang coach. Antara lain kompetensi itu adalah kehadiran penuh Bu Hartati, karena kegiatan ini kita harus hadir penuh, hilangkan perasaan yang ada di sekitar kita, perasaan pikiran kita harus fokus, kemudian mendengar aktif, bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa menggali apa menjadi permasalahan coach, menyimak perasaan, kemudian memberikan stimulus terhadap pernyataan coach dengan pernyataan berbobot seperti itu Bu Hartati. Semoga itu bisa diterapkan. Baik Pak Rino, saya akan berusaha menerapkan kompetensi inti coaching dalam coaching dengan Bu Lia ini nanti. Dalam kegiatan coaching ini Bu Hartati, kompetensi mana yang akan Bu Hartati munculkan dalam kegiatan coaching ini Bu Hartati? Coaching kali ini saya akan memunculkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Pak Rino, supaya saya itu dapat mengarahkan Bu Lia untuk menyampaikan tujuan umum dari permasalahannya, kemudian mengidentifikasi, merencanakan aksi dan tanggung jawab terhadap rencana aksinya Pak Rino sesuai dengan alur Tirta, agar Bu Lia ini dapat menemukan solusinya. Sudah bagus Bu Hartati. Coaching ini tujuannya memang untuk mengarahkan coach untuk bisa menemukan permasalahan dan solusi dengan cara menggali permasalahan yang dihadapi oleh coach. Terima kasih Pak Rino. Untuk selanjutnya saya mohon undur diri dulu, mohon waktu supaya Pak Rino untuk melaksanakan coaching dengan Bu Lia. Baik Bu Hartati, silakan waktu sepenuhnya saya persilakan agar semoga kegiatan coaching ini bisa berjalan dengan lancar. Selamat siang Bu Hartati, Ibu sedang apa ini? Siang Bu Lia, di sini saya sedang menata taman ini loh Bu Lia, kelihatannya kok berantakan, banyak rumput tumbuh di sana sini. Bu Hartati, kalau saya mengganggu waktu Ibu sebentar boleh tidak? Ada sedikit yang ingin saya bicarakan ke Ibu, seperti yang saya utarakan lewat telepon tadi loh. Oh, tentu saja boleh Bu Lia. Saya dari tadi sudah menunggu Bu Lia ini. Kebetulan kelas saya ini sedang jam pelajaran bahasa Jawa oleh Bu Rinda. Mari kita Bu ngobrol sebentar nggih? Di sana saja. Oh iya Bu, terima kasih. Maaf ya mengganggu waktu Bu Hartati.
Oh, ini tidak mengganggu Bu Lia. Ngomong-ngomong, apa yang ingin Bu Lia bicarakan ya dengan saya? Kelihatannya kok serius banget gitu. Iya Bu Hartati, akhir-akhir ini saya sedang dilanda keresahan dan saya ingin mendapatkan solusi atas keresahan yang saya alami ini Bu Hartati. Baiklah Bu Lia, semoga dengan pertemuan kali ini jenengan mendapat solusi atas keresahan jenengan dan semoga saya bisa membantu Bu Lia. Nah Bu Lia, coba Bu Lia ceritakan apa yang membuat Bu Lia merasa resah saat ini. Begini Bu Hartati, kemarin saya itu ditegur oleh kepala sekolah terkait tidak disiplin kinerja saya selama ini. Ketidakdisiplinan yang bagaimana Bu Lia? Kemarin itu saya dipanggil kepala sekolah ke ruangan beliau Bu. Kepala sekolah menegur saya atas keterlambatan saya akhir-akhir ini. Padahal setiap kali datang terlambat saya selalu meminta izin melalui WA-nya Bu kepala sekolah Bu. Oh, jadi peristiwanya seperti itu Bu Lia. Lalu menurut Bu Lia, alasan apa yang membuat Bu Lia ini datang terlambat? Begini loh Bu Hartati, saya datang terlambat itu bukan tanpa alasan loh. Anak saya kan sudah masuk TK Bu. Jadi setiap pagi saya menyiapkan keperluan anak saya dulu dan mengantar ke sekolah. Oh, begitu masalahnya. Menurut Bu Lia, melanggar kedisiplinan seperti yang kepala sekolah keluhkan atau tidak itu Bu? Saya menyadari Bu, saya itu memang melanggar kedisiplinan karena setiap hari saya datang terlambat meski saya sudah izin lewat WA. Nah, betul sekali Bu Lia. Kalau datang terlambat sekali, dua kali mungkin kepala sekolah masih bisa memaklumi. Nah, tapi kalau sudah setiap hari itu kan pasti beliau tegas, nah, karena harus memperhatikan setiap warga sekolahnya. Apabila ada salah ya memang harus ditegur. Nah, apalagi kita sebagai guru yang seharusnya menjadi teladan bagi murid-murid kita. Lalu apa yang menjadi keresahan Bu Lia? Bu Hartati, betul, saya memang merasa saya kurang disiplin Bu. Yang menjadi keresahan saya adalah saya tidak enak dengan kepala sekolah. Waktu ditegur saya sedikit kurang menerima karena saya punya alasan kenapa saya seperti itu Bu. Begitu. Berarti karena Bu Lia kurang disiplin dan sering datang terlambat, jadi Bu Lia ditegur oleh kepala sekolah dan Bu Lia resah karena teguran kepala sekolah kurang diterima sebab ada alasan dibalik keterlambatan Bu Lia. Nah, jadi menurut Bu Lia, bagaimana dengan sikap Bu Lia tersebut? Seharusnya saya menerima dan sadar bahwa yang saya lakukan itu memang salah. Tapi kemarin sedikit terbawa emosi Bu karena saya bingung apa yang selanjutnya saya lakukan. Kemudian apa yang Bu Lia lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahan hati Bu Lia? Ya begini Bu Hartati, rencana saya ingin menemui Bu Kepala Sekolah, terus saya mau meminta maaf atas kejadian kemarin dan supaya kecanggungan saya antara kepala sekolah itu tidak ada gitu Bu Hartati. Lalu bagaimana Bu Lia memperbaiki masalah kedisiplinan Bu Lia? Nah itu Bu Hartati yang saya bingung, bagaimana ya agar saya bisa disiplin tapi juga anak saya tidak terabaikan. Menurut Bu Lia, ketakutan seperti apa yang Bu Lia miliki untuk mengatasi keduanya?
Saya sudah terbiasa bangun pagi Bu, dan sebenarnya saya juga ada kakak yang bisa saya titipi anak saya waktu berangkat. Nah dari kakak itu juga punya anak TK. Sangat bagus Bu Lia, itu sebenarnya sudah tepat. Solusi yang akan Bu Lia lakukan ini sudah sangat luar biasa loh Bu, untuk mengatasi masalah Bu Lia. Namun saran saya Bu Lia juga jangan lupa untuk memberikan apresiasi untuk kakak ibu, entah itu berupa barang atau materi yang Bu Lia berikan kepada kakak Bu Lia tersebut, dan harus dari hati dan tidak menyinggung kakak Bu Lia. Oh iya Bu Hartati, betul apa yang Ibu katakan. Saya juga sudah memikirkan tentang hal itu. Syukurlah sekarang saya merasa lega, karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini Bu. Apalagi sudah berurusan dengan atasan. Saya agak khawatir Bu. Syukurlah Bu Lia kalau Bu Lia sudah merasa lega. Nah, lalu dari yang sudah Bu Lia rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Lia lakukan untuk menjalankan rencana itu? Mengenai hubungan dengan kepala sekolah, saya akan mengutarakan permohonan maaf saya besok, dan masalah kedisiplinan kedepannya saya akan lebih awal datang ke sekolah. Namun sebelumnya saya akan berbicara dulu dengan kakak saya masalah anak saya yang akan saya titipkan kepada kakak saya Bu. Itu ide yang tepat Bu Lia. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bu Lia ini dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang dan tanpa dihantui perasaan resah dan bersalah seperti itu Bu Lia. Amin. Terima kasih ya Bu Hartati untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa dilanjutkan oleh anak murid kita ya Bu ya. Amin. Sama-sama Bu Lia. Baiklah Bu Hartati, saya permisi kembali ke ruang guru dulu ya. Ya Bu Lia, silakan. Sekali lagi terima kasih Bu Hartati. Mari. Alhamdulillah Bu Hartati, coachingnya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Reno. Silakan Pak Rino sebagai pengamat untuk memberikan umpan balik dari coaching tadi Pak Rino. Baik Bu Hartati, di sini akan saya sampaikan. Sebenarnya di sini kita sama-sama belajar ya Bu Hartati. Jadi semua catatan yang saya buat dari Bu Hartati sudah bisa dalam kegiatan coaching tadi. Bu Hartati sudah bisa hadir penuh. Juga jiwa dan pikiran juga sudah hadir, terbukti pada saat coach menceritakan permasalahannya, Bu Hartati bisa memberikan respon yang baik dengan kalimat-kalimat yang bisa memancing atau menggali Koci, sehingga Koci bisa menceritakan kembali apa yang menjadi gundahan atau persoalan yang dialami oleh seorang Koci. Dan juga Bu Hartati juga sudah bisa mendengarkan secara aktif, sudah baik dan sudah bisa sabar dalam mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah dari Bu Lia sebagai Koci, menceritakan permasalahan-permasalahan yang muncul pada diri Bu Lia. Terima kasih Pak Rino. Kemudian Pak Rino, untuk yang pertanyaan berbobotnya bagaimana Pak? Baik, untuk pertanyaan berbobot Bu Hartati sudah baik. Jadi sudah bisa, Bu Hartati sudah bisa menggali, memancing dengan pertanyaan kepada Bu Lia untuk bisa mengidentifikasi masalahnya untuk pertanyaan pada rencana aksi. Mungkin pertanyaannya kurang
mungkin bisa ditambahi atau ditingkatkan lagi supaya bisa menggali terus apa yang menjadi permasalahan Bu Lia untuk bisa menambahi supaya bisa tereksplor permasalahan itu yang muncul dalam diri Bu Lia, kemudian membuat rencana aksi untuk pertanyaan-pertanyaannya. Jadi tanggung jawab juga sudah sesuai semua, kemudian dan semoga kedepannya atau dengan kegiatan koji berikutnya mungkin Bu Lia ada pertanyaan lagi atau ingin coaching lagi bisa lebih baik lagi untuk bisa mengembangkan Bu Hartati nanti untuk bisa menerapkan dan mengembangkan ketiga kompetensi dalam kegiatan coaching ini. Terima kasih, siap Pak Reno. Insya Allah saya akan belajar dan akan berusaha terus supaya saya lebih menguasai kompetensi inti dari coaching ini. Terima kasih Pak Reno. Sama-sama Bu Hartati, mungkin nanti di waktu berikutnya kita bisa saling berkolaborasi lagi untuk bisa sharing-sharing dalam kegiatan coaching ini. Terima kasih Bu Hartati. Terima kasih Pak Reno.